Ini kata kuncinya Buya Hamka mengingatkan, jangan sampai tercampur akidah, karena itu akan jatuh kepada syirik, dan itu kita dosa tak berampun. Walaupun banyak ibadah kita kalau mengandung syirik akan menjadi haba'an mansura, seperti abu yang berterbangan yang tidak bisa kita ambil lagi, tidak bisa kita bawa di hadapan Allah. Hati-hatilah kita dengan syirik, bapak-bapak dan ibu-ibu, karena tidak ada ampunan Allah bagi orang pelaku syirik, menyumbang syirik, dan berpemikiran syirik. Bagaimana meyakini terhadap akidah agama lain? Cukup lakum dinukum waliyadin. Itulah batas toleransi yang adil. Untukmu agamamu, untukku agama. Karena memang pernah berdebat Rasul dengan para rahib pendeta di Madinah. Kata mereka, ya Rasul, kami dapati kebenaran, kami dapati kebohongan. Kata Nabi, fala tusaddiquhum wa la tukadzibuhum. Tidak usah kamu benarkan, tidak usah mereka kamu dustakan. Bilang saja kepada mereka, lakum dinukum waliyadin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu syarikun fil mulk wa lam yakul lahu waliyyun minadh-dhulli wa kabbirhu takbira. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa man yushrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Sadaqallahul azim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni orang-orang yang mempersekutukannya dengan sesuatu pun, dan Dia akan mengampuni apa yang selain demikian bagi orang yang dikehendaki. Dan siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh dia telah sesat dengan sesat yang sejauh-jauh. Maha benar Allah dengan firman-Nya, surat An-Nisa ayat 116. Bapak-bapak, ibu-ibu, orang-orang tua kita, ustaz kita, pak pengurus musalla kita Ansarullah, dan jemaah setia kita yang bersusah payah sedikit naik ke lantai 3 menyisihkan waktu agar bisa berjamaah. Kalau mungkin di lantai 1 27, kita doakan di lantai 3 27 kali 3. Amin ya rabbal alamin. Karena nilai itu semakin sulit, semakin tinggi nilainya di sisi Allah. Contohnya kenapa sholat malam lebih tinggi dari sholat siang, sholat sunat? Karena malam itu kita letih, capek untuk bangun, capek berdiri dari pembaringan, maka diingatkan itu sangat utama. Afdhalis sholat ba'dal faridah sholatul lail, kata Nabi. Seutama-utama sholat setelah 5 waktu, sholat di waktu malam. Kenapa? Karena ada susah sedikit dari siang. Ketiga di lantai 3 lebih sedikit, lebih susah melangkah ke atas atau naik lift agak mudah.
Semoga ini berkah bagi kita jamaah Bapak Ibu. Amin ya rabbal alamin. Usaha kita sambil menunggu kita iqamah. Judul sederhananya bencana kesyirikan. Kenapa Ustaz sebut bencana kesyirikan? Karena sehebat-hebat bencana yang kita ketahui, barangkali gempa, tsunami, dan macam-macam bencana alam. Sesungguhnya bencana terbesar adalah bencana kesyirikan manusia. Apa itu kesyirikan? Yaitu manusia, orang-orang yang mengakui ada Tuhan selain Allah, atau mengaku kekuatan yang menyaingi kekuatan kebesaran Allah, atau dia sembah, dia yakini selain Allah sebagai kekuatan yang dahsyat, yang memiliki super power, atau beribadah dia juga ada niat ibadahnya selain Allah, bukan tujuan lillahi ta'ala, bisa sudah berada pada lingkaran kesyirikan. Bapak Ibu rahimakumullah, jamaah yang berbahagia, bencana syirik ini yang pertama adalah dosa syirik itu tidak ada ampunannya. Itu bencana besar. Sebagaimana Allah ingatkan di surat An-Nisa 116. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa man yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni orang yang mempersekutukan Dia dengan sesuatu apapun, dan mengampuni yang lain bagi orang yang Dia kehendaki. Dan siapa jatuh kepada kesyirikan, maka dia jatuh kepada kesesatan yang paling jauh sesat. Sehingga gambaran dosa syirik paling kecil, begitu tidak diampuni Allah Bapak Ibu, adalah berzina dengan ibu kandung. Itu dosa syirik paling kecil. Begitu pengandaiannya oleh Nabi. Begitu syirik ini harus betul-betul kita jauh. Karena tidak ada ampunan Allah. Kalau dosa lain ada peluang diampuni bagi yang dia kehendaki, tapi syirik sudah dipastikan tidak ada ampunan. Orang yang syirik tidak diampuni Allah. Yang kedua, bencana syirik ini bagi pelakunya adalah kezaliman terbesar manusia kepada Tuhannya. Nah, itulah di surat Luqman ayat 13 Allah ingatkan, inna syirka la zulmun azim. Sungguhnya syirik ini adalah kezaliman yang paling besar. Kenapa paling besar? Karena manusia merusak keyakinan ketuhanannya. Yang memberi kita hidup adalah Allah, yang menciptakan alam langit bumi ini Allah, dan segala fasilitasnya itu Allah. Itu yang kita duakan, itu yang kita kecilkan atau kita nafikan, atau kita salah terhadap konsep siapa Tuhan kita. Maka itu diingatkan oleh ulama, awaluddin ma'rifatullah. Agama yang benar itu dibangun dengan mengenal Allah. Itu awaluddin. Jadi kalau ingin kita agama kita bagus, selamat dari kezaliman syirik ini, kita harus benar-benar ma'rifah, mengenal Allah. Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini syirik adalah kezaliman terbesar manusia. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, syirik itu akan mengundang bencana bagi bumi dan langit. Sebagaimana Allah ingatkan begitu indah bumi langit ini dalam surat Al-Baqarah ayat 22. Allazi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minat thamarati rizqan lakum.
Fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Dia jadikan untuk kamu bumi ini sebagai hamparan, bisa berdiam, membangun, bekerja, hidup dengan tenang. Langit binaannya, dia melindungi bumi. Kemudian diturunkan hujan dari langit untuk bisa menumbuhkan tanaman rezeki. Tapi ingat kata Allah, fala taj'alu lillahi andada. Jangan kamu jadikan Allah berbilang. Ketika manusia menjadikan Allah berbilang, bumi tidak akan aman, langit akan terguncang. Itulah di surat Maryam yang diingatkan oleh Allah dari 89 sampai 92 surat Maryam. Siapa yang mempersekutukan Allah, menjadikan Allah punya anak, hampir saja langit terbelah. Hampir saja langit ini terbelah, runtuh, dan bumi ini terbelah ketika manusia menjadikan Allah punya anak. Begitu syirik ini harus kita jauhi sejauh-jauhnya, karena itu kesesatan yang nyata. Apa bentuk kesyirikan dan penyebabnya? Kesyirikan banyak dibuat pemahaman para ulama. Yang ringkas saja, yang pertama, syirik dalam akidah keyakinan. Itulah yang umum menurut Muhammad Iqbal. Syirik meyakini ada Tuhan selain Allah, pembanding selain Allah, atau tidak karena Allah dalam keyakinan. Keyakinan kita, i'tikad. Yang kedua, syirik amal, syirik dalam ibadah. Kita yakin sama Allah saja Tuhan kita, tapi ibadah kita bercampur dengan yang lain, dengan keyakinan lain, dalam pemahaman lain, dalam ibadah amaliyah. Aku takut padamu, kata Nabi, syirik. Kata sahabat, kami tidak syirik lagi ya Allah. Yang maksudku syirkul asghar, syirik kecil. Apa itu? Ya Rasulullah, ar-riya. Orang beribadah karena ingin dilihat, dipuji, diketahui orang lain dia beribadah kepada Allah. Itu yang dikhawatirkan Nabi untuk kita, riya. Itu syirik amali. Menurut Muhammad Iqbal, tambah lagi syirik dalam pandangan hidup. Syirik pandangan hidup, manusia yang tidak utuh memandang agamanya dengan pandangan yang sempurna. Dia cari lagi keyakinan selain agamanya, dia benarkan seperti agamanya sendiri, Islam. Itu syirik dalam pandangan prinsip hidup. Bapak Ibu, itulah yang diimpor sekularisme, liberalisme. Itu bisa merusak pandangan kita terhadap tauhid kita, terhadap kebenaran keyakinan kita. Penyebabnya diantaranya adalah syirik ini. Pertama adalah meyakini berbagai keyakinan-keyakinan yang tidak bersumber. Istilah orang-orang ulama kita adalah TBC, tahayul, bid'ah, khurafat. Kalau kita meyakini tahayul, bid'ah, khurafat, akan jatuh kita kepada syirik. Contoh tahayul itu hayyala, tahayul, angan-angan, hayalan yang tidak bisa dibuktikan, tidak bisa kita cari referensi dalilnya di kitabullah, di sunnah, atau di akal yang sehat memikirkannya. Ya, itu misalnya banyak tahayul di masyarakat. Kalau lewat pohon gadangnya tersapu. Ada pula tahayul kekuatan gunung-gunung, laut-laut. Ada lo sedekah gunung, sedekah laut. Padahal di surat Taubah sedekah itu jelas. Innamas shadaqah lil fuqara. 7 yang berhak menerima sedekah itu. Kalau di luar itu salah. Ya, meyakini kekuatan gunung, ada lo penjago gunung, pengunci gunung, pemegang kunci gunung, macam-macam. Untunglah di Sumatera Barat tidak ada lagi tukang pegang kunci gunung Merapi, Singgalang, tidak ada. Waduh tu ke situ lo gitu meminta macam-macam. Karena itu mengundang syirik. Dan itu mengguncangkan bumi dan bisa membelah langit Allah Ta'ala. Begitu hebatnya. Itu TBC. Yang kedua, penyebab syirik ini
mengimpor keyakinan lain di lain keyakinan yang telah digariskan Allah dan Rasul. Meyakini akidah agama lain, keyakinan lain, paham lain, ya, yang kita samakan dengan agama kita. Dan itu sudah dijelaskan di Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'budu wala ana abidu ma abattum wala antum abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Ini kata kuncinya Buya Hamka mengingatkan jangan sampai tercampur akidah, karena itu akan jatuh kepada syirik, dan itu kita dosa tak berampun. Walaupun banyak ibadah kita kalau mengandung syirik akan menjadi haba'an mansura, seperti abu yang berterbangan yang tidak bisa kita ambil lagi, tidak bisa kita bawa di hadapan Allah. Hati-hatilah kita dengan syirik, bapak-bapak dan ibu-ibu, karena tidak ada ampunan Allah bagi orang pelaku syirik, menyumbang syirik, dan berpemikiran syirik. Bagaimana meyakini terhadap akidah agama lain? Cukup lakum dinukum waliyadin. Itulah batas toleransi yang adil. Untukmu agamamu, untukku agama. Karena memang pernah berdebat Rasul dengan para rahib pendeta di Madinah. Kata mereka, ya Rasul, kami dapati kebenaran, kami dapati kebohongan. Kata Nabi, fala tusaddiquhum wala tukadzibuhum. Tidak usah kamu benarkan, tidak usah mereka kamu dustakan. Bilang saja kepada mereka, lakum dinukum waliyadin. Sudah aman. Itulah akidah yang aman dari syirik, keyakinan berkehidupan yang aman dari syirik. Karena kita kalau kena syirik sebesar ribu pun, Allah tidak akan mengampuni kalau tidak tobat sebelum kita dipanggil oleh Allah Ta'ala. Semoga kita bisa bersih dari syirik ini, baik syirik akidah, syirik amal, ataupun syirik dalam pandangan hidup yang salah, menatap berbagai keyakinan yang ada di tengah umat manusia. Tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.